Saya katakan ketentuannya itu mengikuti aturan berlaku di akademik. Kita proses, kita konfirmasi dengan ketua prodi MPS, dia mau pindah. Kisah pindahnya ini mirip dengan kisah dulu sahabat kita Naufal ya, juga berpindah ke Tatris. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan dan semangat kita untuk bisa lebih baik. Itu informasi aja. Yang kedua, informasi lanjutannya kita menunggu hasil. Mudah-mudahan 1-2 minggu ini akan keluar hasil program studi kita. Kalau kita sudah mendapatkan nilai baik, kita berharap bisa mendapatkan lebih dari itu, baik sekali atau unggul. Yang penting kita berdoa kepada Allah, karena kemarin hasilnya bagus, positif. Asesor juga sangat senang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai maksimal, baik sekali atau unggul. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini bagi saya menarik, mewujudkan regenerasi untuk membangun fondasi. Maka pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang penting untuk melihat sejauh mana perhatian kita serta cinta kita kepada prodi ini. Maka malam ini menjadi fondasinya. Jika 27 orang minus 2 hadir untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus ini, terus memberikan masukan serta memilih pengurus di masa yang akan datang 2021-2022, maka ini atau malam ini menjadi fondasi yang penting untuk regenerasi berikutnya. Memang sebagian kita menjadi pengurus di prodi ini tidak begitu bergengsi, karena dia lebih banyak kepada keilmuan. Tapi yang harus diingat, pemilihan kamu, semangat kamu di himpunan mahasiswa jurusan ini itu akan menunjukkan kualitas keilmuan kamu. Saya dulu ketika kuliah di Mesir itu sama, saya juga berangkat dari senat fakultas, himpunan mahasiswa fakultas syariah, lalu saya berangkat ke organisasi kedaerahan, kemudian saya naik ke PBI pusat, dan terakhir saya menjabat sebagai wakil ketua MPA atau MPR mahasiswa bidang organisasi dan politik. Itu disebut dengan wakil ketua 1 MPA, Majelis Perusahaan Anggota PPI Mesir. Itu terkait dengan jenjang, dan itu menggambarkan bahwa kita punya kualitas berorganisasi itu ada jenjangnya. Kalau kita langsung naik ke puncak nasional, di bawahnya nggak kuat, itu nanti nggak mengakar biasanya. Maka saya senang sekali kalau sejak awal sudah punya semangat bergabung di mahasiswa jurusan, nanti udah naik ke wilayah BEM atau fakultas, baru naik lagi ke kancah, itu akan sangat baik. Jadi kerangkanya itu kuat. Nah, alhamdulillah kita melalui itu. Saya mulai dari kelompok kajian, kelompok studi, terus saya jadi pimret buletin kampus, lalu naik kepada pengurus organisasi mahasiswa Sumatera Utara, kurang lebih anggotanya 400-an, lalu naik ke Menteri Urusan Dalam Negeri PPI dengan jumlah 12.000 mahasiswa, lalu menjadi wakil ketua MPR-nya mahasiswa, membawahi sekitar 20.000 mahasiswa, dan terkait dengan Persatuan Mahasiswa ASEAN dan Asia Afrika, yang waktu itu kita bertemu dengan SBY ketika meninggal Yasir Arafat. Artinya itu semua adalah gambaran cara kita hidup bersosial terhadap banyak orang. Saya sering memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman semua ya, bahwa berorganisasi itu ibarat sebuah makanan dengan lauk pauk. Kamu pintar di akademik, itu adalah nasi putih. Kenyang nggak makan nasi putih? Kenyang, tapi tidak sedap karena nggak ada lauknya. Atau sebaliknya, kamu berorganisasi tapi tidak menguasai akademik, kamu seperti makan lauk pauk. Enak, tapi tidak kenyang. Artinya, nasi dan lauk pauk itu dua hal yang saling melengkapi. Nasi putih tanpa lauk tidak sedap dimakan, lauk pauk tanpa nasi tidak mengenyangkan. Dan kalau dipisah-pisah atau dikotomi pemisahan dua itu, maka tidak akan menjadi apa-apa. Orang yang sibuk akademik, saya punya teman sampai mendapatkan nilai excellent atau mumtaz atau summa kamlut, ya pulang dia nggak bisa berkomunikasi. Pintar, cerdas, ilmunya banyak, tapi diam aja. Itu ada teman saya seperti itu. Lalu ketemu teman satu lagi, pintar ngomong, pintar ini, luar biasa, tapi
tapi nggak ada isinya, pepesan kosong. Nah, kita ingin Himjur ini menjadi salah satu tempat kita untuk menggambarkan ilustrasi hidup kita bahwa makan nasi putih itu mengenyangkan tapi tidak enak, dan makan lauk pauk itu menyenangkan tapi tidak kenyang. Kamu fokus di akademik itu mengenyangkan tapi tidak ada warna-warni kehidupan. Kamu aktif di himpunan mahasiswa jurusan tadris ini itu menyenangkan, tapi kalau kamu nggak selesai kamu akan jadi mahasiswa abadi. Maka tema hari ini mencari regenerasi, mengeluarkan fondasi, artinya memperindah kehidupan kita dalam berorganisasi agar pintar berkomunikasi, karena hidup ini adalah kekuatan networking dalam bahasa agama silaturahim. Tapi jangan lupa kamu di tazkiyah ini punya batas waktu, karena sepintar atau cerdas apapun kamu kalau nggak selesai tetap nggak berguna, karena pengabdian yang terbesar adalah kamu bersama masyarakat. Dan alhamdulillah Angkatan 16 sudah mulai masuk ke semi masyarakat, yaitu praktek pengajaran lapangan, dan itu sebagai bentuk bagian yang kadang-kadang kalau tidak kuat batinnya, mentalnya, ya ada rasa iri. Enak dia online nyantai, nanti yang online enak dia sehari-hari di sini, nanti yang di Libiliang di Tapos enak di muka umat tempatnya nyaman, nanti enak di sana tempatnya nggak pakai aturan, nyantai aja. Kalau kita memandang dengan sisi kita, maka kita akan selalu iri. Maka dalam agama kita dituntut sebagai mahasiswa Islam tazkiyah yang punya tazkiyah value, kalau kita bersyukur bertambah nikmat, kalau kita bersabar naik pangkat, dua-duanya masuk surga dengan jalan berbeda. Mudah-mudahan ini sebagai semangat untuk kita semua, motivasi, dan saya doakan dan saya harapkan ini akan menjadi ladang kita untuk berorganisasi, memajukan prodi kita ini untuk menjadi prodi yang terbaik dengan moto kita yang sudah sangat kita dalami, yaitu aktif, kreatif, amanah. Nanti bisa dipimpin oleh ketua Himtas kita. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta MUBES, musyawarah besar. Jadikanlah ini cara kita untuk beribadah, berkontribusi untuk perkembangan prodi tadris, khususnya kemampuan diri kita, dan untuk dakwah umat Islam, khususnya ekonomi syariah. Demikian dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengambil waktu yang cukup panjang, tapi saya kira poin-poin penting bisa kamu catat sebagai bagian dari pengalaman hidup saya yang saya berikan kepada kamu. Karena setiap kita punya pengalaman yang terbaik, itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Kita punya pengalaman terburuk, itulah yang kita pastikan ke orang agar jangan sampai terulang pada masa-masa kamu. Demikian, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sangat luar biasa sekali teman-teman. Kita ini mulai Ustaz Hasan, dia merupakan salah satu motivator kita untuk para mahasiswanya agar terus maju untuk mengembangkan diri kita di keorganisasian maupun akademik. Langsung saja kita beralih ke acara inti, yaitu dan untuk tertib MUBES. Pada presidium 1 saya persilakan untuk mengambil alih acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kalian. Langsung saja tanpa berlama-lama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Besar HMJ Himtas Himpunan Mahasiswa Tadris IPS Masa Amanah 2020-2021 resmi saya buka. Baik, selanjutnya sebelum saya akan membacakan tata tertib musyawarah besar HMJ Himtas Masa Amanah 2020-2021. Sebelum saya membacakan, saya akan menawarkan persidangan ini akan dibacakan bab per bab, bab per pasal atau pasal per pasal. Sekali lagi, persidangan ini akan dibacakan bab per bab,
bab per pasal atau pasal per pasal? Bab per bab. Bab per Baik, saya mendengar bab per bab, maka kita akan membacakannya bab per bab. Langsung saja, Tata Tertib Musyawarah Besar HMJ Himtas Masa Amanah 2020-2021. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, Nama. Permusyawaratan ini dinamakan Musyawarah Besar HMJ Himtas tahun 2021. Selanjutnya disebut Musyawarah Besar 2 HMJ Himtas tahun 2021. Pasal 2, Status, Waktu. Pasal 2, Status. Sidang Musyawarah Besar HMJ Himtas merupakan pemegang keputusan tertinggi organisasi. Pasal 3, Waktu. Musyawarah Besar HMJ Himtas ini dilaksanakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021. Pasal 4, Wewenang. Wewenang Musyawarah Besar HMJ Himtas tahun 2021 ini adalah 1. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua HMJ. 2. Mengevaluasi kinerja pengurus HMJ. 3. Memberikan saran-saran untuk kepengurusan HMJ periode selanjutnya. 4. Menetapkan agenda, musyawarah akbar, tata tertib serta visi dan misi. 5. Menetapkan AD dan ART. 6. Memilih dan menetapkan ketua dan wakil HMJ periode selanjutnya. Baik, untuk bab 1, apakah bisa disepakati? Disepakati. Sepakat. Saya mendengar sepakat, maka bab 1 disepakati. Lanjut, bab 2, Peserta. Pasal 5, Peserta. Peserta Musyawarah Besar 2 tahun 2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Pasal 6, Kriteria. 1. Peserta penuh adalah seluruh pengurus HMJ Himtas dan mahasiswa Tadris IPS. 2. Peserta peninjau adalah seluruh HMJ Institut Tazkiyah yang diizinkan dan mendapat undangan dari panitia OSI untuk menyaksikan acara. Pasal 7, Hak Peserta. 1. Hak peserta penuh. A. Mengetahui dan mengikuti seluruh agenda Musyawarah Besar 2 HMJ Himtas tahun 2021. B. Mempunyai hak bicara. C. Mempunyai hak suara. D. Mempunyai hak dipilih untuk bakal calon ketua HMJ Himtas. 2. Hak peserta peninjau. A. Mengetahui dan mengikuti seluruh agenda Musyawarah Besar 2 HMJ Himtas Institut Tazkiyah tahun 2021. B. Mempunyai hak bicara. Pasal 8. Kewajiban peserta. 1. Peserta yang hendak menggunakan haknya harus melalui pimpinan sidang. 2. Peserta yang wajib mentaati peraturan, menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjaga kebersihan, dan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 3. Menjaga kelancaran jalannya sidang. 4. Peserta meminta izin apabila keluar dan masuk dari ruangan sidang kepada pimpinan sidang. Pasal 9. Sanksi-sanksi. 1. Sanksi diberikan kepada peserta yang melanggar tata tertib sidang. 2. Sanksi dapat berupa sanksi dapat berupa Pertama, sanksi dapat berupa A. Sanksi pada pelanggaran pertama peringatan. B. Sanksi pada pelanggaran kedua pencabutan hak bicara. C. Sanksi pada pelanggaran ketiga dikeluarkan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Silakan. Izin pensiun. Silakan Sadan. Izin berbicara pensiun. Silakan. Coba tolong apa namanya? Present screen-nya di bab pertama tentang peserta. Nah, itu.
Di situ kan ada peserta musyawarah besar 2 tahun 2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Nah, eh, maksudnya dari peserta musyawarah besar 2 tuh maksudnya apa di situ? Baik. Maksudnya peserta musyawarah besar 2. Oke, baik. Saudara Sahdan menanyakan tentang peserta besar musyawarah 2 itu maksudnya apa ya? Seperti itu. Baik, saya ulangi. Peserta musyawarah besar 2 di sini yaitu peserta musyawarah besar 2 HMJ Himtas seperti yang tadi kita ketahui bahwa HMJ ini telah melaksanakan 2 kali mubes. Jadi peserta musyawarah besar 2 tahun 2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Seperti saudara-saudara. Kalau ini maksudnya diganti redaksinya begitu bisa. Baik, Ini peserta musyawarah besar tahun 2020-2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Jadi untuk yang peserta musyawarah besar 2 tuh yang angka Romawi 2 itu dihilangkan begitu. Diganti peserta musyawarah besar tahun 2020-2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. oke baik. Sekarang kita lempar ke forum. Peserta musyawarah besar 2 menurut Sadan dihilangkan. Apakah yang lain menyepakati atau enggak? Yang sepakat? Kan di situ ada angka Romawi 2. Nah, angka Romawi 2 itu dihilangkan. Jadi langsung saja peserta musyawarah besar tahun 2020-2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Oke, Jadi angka Romawinya itu dihilangkan. Baik, saya lempar ke forum. Apakah menurut Sadan peserta musyawarah besar tahun 2020-2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau? Apakah disepakati atau enggak? Sepakat. Sepakat. Oke, baik. Saya mendengar kata sepakat, maka pasal 5. Oke. Maka pasal 5 peserta musyawarah besar tahun 2020-2021 terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Oke. Pasal 6 kriteria seperti yang tadi dibaca. 1. Peserta penuh adalah seluruh pengurus HMJ Himtas dan mahasiswa Tadris IPS. 2. Peserta peninjau adalah seluruh HMJ Institut Tazkiyah yang diizinkan dan mendapat undangan dari panitia USI untuk menyaksikan acara. Pasal 7. Hak peserta penuh A. Mengetahui dan mengikuti seluruh agenda musyawarah besar 2 HMJ Himtas tahun 2021. B. Mempunyai hak bicara. C. Mempunyai hak suara. D. Mempunyai hak dipilih untuk bakal calon ketua HMJ Himtas. 2. Hak peserta peninjau. A. Mengetahui dan mengikuti seluruh agenda musyawarah besar 2. HMJ Himtas Institut Tazkiyah tahun 2021. B. Mempunyai hak bicara. Pasal 8. Kewajiban peserta. 1. Peserta yang hendak menggunakan haknya harus melalui pimpinan sidang. 2. Peserta wajib mentaati peraturan, menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjaga kebersihan, dan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. 3. Menjaga kelancaran jalannya sidang. 4. Peserta meminta izin apabila keluar dan masuk dari ruangan sidang kepada pimpinan sidang. Pasal 9. Sanksi-sanksi. 1. Diberikan kepada peserta yang melanggar tata tertib. 2. Sanksi dapat berupa A. Sanksi pada pelanggaran pertama peringatan. B. Sanksi pada pelanggaran kedua pencabutan hak bicara. C. Sanksi pada pelanggaran ketiga dikeluarkan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Izin Pemsit. Itu kan
di atas kan udah diganti tuh. Jadi yang selanjutnya pasal-pasal yang masih ada eh, mubes musyawarah besar 2 itu tolong diganti. Oke, Itu baik. dia mengikuti. Baik. Oke. Untuk itu pas semua pasal yang ada HMJ musyawarah besar 2-nya dihilangkan. Seperti itu? Ya, Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat. Dengan kita sepakat, maka bab 2 disepakati. Selanjutnya. Baik, lanjut. Bab 3 permusyawaratan. Pasal 10. Musyawarah besar Tadris IPS adalah musyawarah yang dapat dihadiri oleh seluruh peserta untuk membahas dan menetapkan sub-sub pembahasan. 2. Musyawarah pengurus Himtas adalah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh peserta untuk menetapkan seluruh hasil-hasil musyawarah besar. Apakah bisa disepakati? Sekali lagi, apakah bisa disepakati? Sepakat. Coba. Baik, saya dengar kata sepakat, maka bab 3 disepakati. Selanjutnya bab 4, pimpinan sidang. Pasal 11, pimpinan sidang 1. Musyawarah besar dipimpin oleh 3 orang. Organizing komite sebagai pimpinan sidang. Pasal 12, tugas-tugas pimpinan sidang 1. Pimpinan sidang bertugas untuk memimpin musyawarah sampai selesai. 2. Pimpinan sidang bertugas memimpin sidang dan mengesahkan keputusan-keputusan sidang sampai selesai. Pasal 13. Hak dan wewenang pimpinan sidang. 1. Menunda sidang dengan batas waktu berdasarkan persetujuan peserta. 2. Menghentikan pembicaraan dari peserta apabila dia pembahasan. 3. Peringatan peserta yang mengganggu jalannya sidang dan melanggar tata tertib sidang. 4. Pimpinan sidang bisa diganti apabila sakit atau berhalangan yang dapat membuat jalannya sidang tidak kondusif. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Saya mendengar kata sepakat, maka Sid, silakan Saudara Sadan. Din, apakah ini masih bisa kita kan tadi saya melihat ada di bab yang tadi yang udah disepakati itu tadi. Apakah itu masih bisa ditinjau kembali gitu? Soalnya tadi ada di pasal nah itu kan yang di pasal 10 yang nomor 1 itu Silakan. saya mau sih kalau diganti di situ diganti yang musyawarah besar Tadris IPS. Nah itu diganti musyawarah besar himpunan mahasiswa Tadris IPS, himpunan mahasiswa atau Himtas gitu. Himtas atau singkat Himtas. Oke, baik. Sebelumnya musyawarah yang dapat dihadiri oleh seluruh peserta untuk membahas dan menetapkan sub-sub pembahasan. Oke, baik. Sebelumnya peringatan buat Saudara Sadan. Tolong diperhatikan baik-baik supaya nggak ketinggalan ya. Oke, lanjut. Saudara Sadan memberi opsi musyawarah besar Tadris IPS diganti menjadi musyawarah besar himpunan mahasiswa jurusan Tadris IPS. Seperti itu atau Himtas? Seperti itu Saudara Sadan? Himtas, singkat Himtas. Oke. Apakah bisa disepakati? Sekali lagi, apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Oke, baik. Jadi bab 3 permusyawaratan kita ganti yang pasal 10. Poin pertama, musyawarah besar Tadris IPS diganti menjadi musyawarah besar Himtas adalah musyawarah yang dapat dihadiri oleh seluruh peserta untuk membahas dan menetapkan sub-sub pembahasan. 2.
Musyawarah pengurus Himtas adalah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh peserta untuk menetapkan seluruh hasil-hasil musyawarah besar. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat, maka bab 4 disepakati. Lanjut. Bab 5. Oke, baik teman-teman, untuk sementara sidang dipending sampai presidium 3-nya masuk kembali. Baik, sidang kita lanjutkan. Bab 4, pimpinan sidang. Pasal 11. Pimpinan sidang 1, musyawarah Pimpinan sidang 1, musyawarah besar dipimpin oleh 3 orang organizing komite sebagai pimpinan sidang. Pasal 12, tugas-tugas pimpinan sidang 1. Pimpinan sidang bertugas untuk memimpin musyawarah sampai selesai. 2. Pimpinan sidang bertugas memimpin sidang dan mengesahkan keputusan-keputusan sidang sampai selesai. Pasal 13, hak dan wewenang pimpinan sidang. 1. Menunda sidang dengan batas waktu berdasarkan persetujuan peserta. 2. Menghentikan pembicaraan dari peserta apabila dianggap terlalu lama dan keluar dari pokok permasalahan. 3. Memperingatkan peserta yang mengganggu jalannya sidang dan melanggar tata tertib sidang. 4. Pimpinan sidang bisa digantikan apabila sakit atau berhalangan yang dapat membuat jalannya sidang tidak kondusif. Apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat, maka untuk bab 4 disepakati. Bab 5, putusan, pasal 14. Bentuk putusan sidang terdiri dari 1. Keputusan sidang, yaitu putusan sidang yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam sidang saja. Next. 2. Ketetapan sidang, yaitu putusan sidang yang mempunyai ketentuan hukum ke dalam dan keluar sidang. Pasal 15. 1. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila poin pertama tidak terpenuhi, maka dilakukan rasionalisasi. 3. Apabila poin kedua tidak terpenuhi, maka dilakukan lobbying 1 kali 5 menit. 4. Apabila poin ketiga tidak terpenuhi, maka dilakukan voting. 5. Voting dapat dilakukan dengan tertutup atau terbuka sesuai kesepakatan peserta. 6. Pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh 50% dari jumlah peserta yang hadir. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi, apa bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Baik, Sepakat. saya mendengar kata sepakat, maka bab 5 saya disepakati. Bab 6, sidang. Pasal 16, persidangan. Persidangan terdiri dari A. Sidang mubes, B. Sidang pengurus. Pasal 17, tahapan sidang. Sidang musyawarah besar HMJ Himtas 2020-2021 terdiri dari A. Membahas tentang tata tertib, B. Membahas tentang LPJ dan kesimpulan, C. Membahas tentang ADART, D. Membahas tentang musyawarah pemilihan ketua dan wakil HMJ Himtas. Pasal 18. Bentuk pernyataan kesepakatan. 1. 3 kali ketukan palu berarti pernyataan untuk acara telah dibuka atau ditutup.
Dua kali ketukan palu, artinya penetapan skorsing waktu untuk durasi lebih dari 2 kali 10 menit atau ditunda. 3. 1 kali ketukan palu, artinya pernyataan keputusan dan ketetapan keseluruhan pernyataan kesepakatan atau keputusan per poin atau skorsing waktu 1 kali 10 menit. 4. Ketukan lebih dari 3 kali pernyataan menenangkan peserta sidang. Pasal 19, urutan pernyataan untuk meminta hak bicara. Next. Silakan Presidium 3 pasal 19. Baik, pasal 19. Pertama, interupsi point of privilege, hak-hak istimewa, artinya meminta pada mas'ul musyawarah untuk menarik kembali pernyataan dari lawan bicara karena ada hal-hal yang mengganggu pribadi seseorang. 2. Interupsi point of objection, bukti keberatan atas hasil kesepakatan dengan memberikan pandangan. 3. Interupsi point of clarification, meminta waktu untuk memberikan pemikiran dalam meluruskan masalah. 4. Interupsi point of order, meminta waktu berbicara atau memotong untuk berbicara. 5. Interupsi point of information, meminta waktu untuk memberikan informasi. Pasal 20. Quorum. 1. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 1 atau 2 peserta utusan. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka sidang musyawarah besar HMJ Himtas ditunda selama 1 kali 15 menit. Setelah itu, sidang dinyatakan dibuka. Pasal 21. Peninjauan kembali. 1. Jika dalam jalannya persidangan terdapat pasal yang perlu diubah namun telah disepakati, maka perubahan dapat dilakukan melalui peninjauan kembali. 2. Peninjauan kembali dilakukan apabila semua pasal telah disepakati. Untuk bab 6, apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi untuk bab 6, apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat, maka bab 6 sepakat. Baik, bab 7 next. Bab 7 penutup. Pasal 22. 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib musyawarah ini akan diatur kemudian dalam sidang. 2. Tata tertib sidang ini dilakukan sejak diputuskan sampai selesainya musyawarah besar HMJ Himtas tahun 2020-2021. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Sekali lagi, apakah bisa disepakati? Sepakat. 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 Baik, saya mendengar kata sepakat, maka disepakati. Baik, interupsi of order dan interupsi of information. Boleh? Silakan. Baik, karena saya tidak dipersilahkan untuk izin, maka saya mohon izin. Karena tatib mengatakan kami hanya untuk membuka, setelah itu kami izin meninggalkan rapat sesuai dengan keputusan tatib yang telah disahkan bahwa peserta hanya peserta himtas dan peninjau. Kami tidak masuk kedua-duanya. Agar audiens ini berjalan dengan benar, kami dengan Pak Padli mohon izin pamit. Karena tidak dipersilahkan, kami minta izin sendiri dan kami memohon untuk foto bersama sebelum meninggalkan tempat ini. Apakah Baik. diperkenankan? Silakan. Oke, silahkan kepada yang mengundang kami. Nanti kita bisa foto.
Kayaknya perlu harus dipimpin ini yel motonya ini. Biar kebuka videonya. Gimana Pak Ketua? Yuk. Jam. Ayo on cam, on cam. Harus diteriakkan moto oleh Pak Ketua atau Wakil Ketua ini biar kebuka videonya semua. Silahkan. Baik, teman-teman, saya ambil alih. Ini buat bersama. Mungkin kata Pak Aslan mau itu dipimpin dulu motonya biar kita semangat malam ini. Silakan pada Pak Aslan atau Beni selaku wakil dan ketua. Buat memimpin dulu supaya kita semangat. Oke, baik. Ya, jadi sementara teman-teman dari sebelum Pak Ustadz Asnan sama Pak Fadli keluar dari room mobil ini, mari kita sama-sama mengguncang room meeting ini guna sebagai tanda perpisahan dari masa amanah 2021-2021. Oke, saya beri aba-aba semua siap. Hadirin pers, aktif, Amanah. sekali lagi, hadirin pers, aktif, Amanah. Oke. Sudah dipoto ya, kami izin pamit ya. Sudah bisa kami pamit atau sudah dipoto? Belum, Foto. Oh, belum. Tadi kami nunggu pemimpin sidang, silahkan meninggalkan, nggak ditunggu-tunggu, izin keluar lah. Takut nanti merusak persidangan. teman-teman. Gaya terbaiknya. Ya Kak, saya baga 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Selesai. Itu semuanya. Masya Allah, syukron Pak Ustadz Asnan sama Pak Fadli. Iya, terima kasih. Izin pamit ya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sukses selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.